Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Pengawas Bina SDN Pandawian yang saya hormati, juga ibu bapak guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam dan alhamdulillah kepada junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya hari Rabu, kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu penilaian observasi kinerja kepala sekolah yang judulnya aktivitas kegiatan komunitas belajar. Apa yang harus kita ketahui tentang komunitas belajar? Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau BPK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Nah, komunitas ini macam-macam komunitas belajar. Yang pertama yaitu komunitas belajar dalam sekolah, terdiri dari pendidik yang ada pada satu sekolah, di sana juga termasuk kepala sekolah. Yang kedua, komunitas belajar antar sekolah, terdiri dari beberapa sekolah, meliputi komunitas belajar seperti KKG, MKGP atau K3S. Di sana juga ada para pengawas, para kepala sekolah. Yang ketiga yaitu komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar, yaitu komunitas yang terbentuk secara virtual yang ada di fitur PMM. Mungkin ibu bapak juga sekarang sedang melaksanakan atau kita juga sebagai dari SD Panyawian sudah mempunyai komunitas belajar. Mudah-mudahan untuk kedepannya selalu kita mengaktifkan komunitas belajar SDN Panyawian ini. Pengertian komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar dalam sekolah? Yang saya di sini akan paparkan mengenai komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Alhamdulillah juga untuk SD Panyawian ini sudah dilaksanakan komunitas belajar dalam sekolah, terutama anak didik sudah ikut serta berkolaborasi dengan ibu bapak guru, terus lagi guru yang lainnya dengan guru yang satu sudah berkolaborasi. Seperti kemarin Bapak Encep Suparman sebagai guru PJOK sudah berkolaborasi dengan ibu guru kelas 5 dalam pembelajaran PJOK, dan alhamdulillah juga kemarin kita sudah melaksanakan rencana tindak lanjut guru PJOK. Jadi mengenai komunitas belajar ini sudah dibahas oleh Bapak Encep Suparman. Hanya saya menegaskan, mari kita dari sekarang lebih rajin lagi untuk melaksanakan komunitas belajar ini. Bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah? Yaitu di sini untuk memulai komunitas belajar dibutuhkan komitmen dari semua anggota komunitas belajar dalam sekolah. Kepala sekolah diharapkan memahami bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah. Kepala sekolah memberikan dukungan, menjadi teladan dalam belajar dan berperilaku, serta ikut terlibat belajar dalam komunitas. Jadi kepala sekolah itu tidak hanya menginstruksikan, tetapi ikut serta di dalamnya. Karena kepala sekolah ini sebagai motivasi ya untuk ibu bapak gurunya. Terus lagi selain itu juga setelah kita adanya komunitas belajar dalam sekolah, mudah-mudahan kedepannya
para orang tua murid juga dapat ikut serta untuk mendukung komunitas belajar yang kita rencanakan atau yang sekarang sudah berjalan, tapi mohon maaf karena kita belum optimal. Tanpa ada kerjasamanya mungkin komunitas belajar ini tidak akan berjalan. Untuk kedepannya kita jadwalkan misalkan 1 minggu sekali dalam 1 jam saja untuk mengadakan apa yang ada permasalahan di kelas A misalkan atau di kelas 2 kita bahas bersama-sama, atau dalam pembelajaran kesulitan dalam menghadapi mata pelajaran ini kita bisa rundingkan. Nah, komunitas belajar juga bisa misalkan karena kita itu SD ya, paling juga fase dengan fase A dengan fase A kelas 1 2 3, fase B kelas 4 5 6. Nah, itu ada kelompok-kelompoknya. Jadi kita pecahkan bersama demi kemajuan sekolah SD Panyawian ini dan untuk kemajuan para peserta didik kita. Next. Tujuan komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, selain itu juga komunitas belajar ini berdampak sekali kepada satuan pendidikan kita. Selain kita berdapat berbagi pengetahuan, keterampilan, juga pengalaman yang didapat dari luar bisa kita terapkan di sekolah di sini. Seperti misalkan contoh Kancep, banyak aktivitas di luar di dalam pramuka, bukan aktivitas lainnya, yang aktivitas dalam positif Kancep ya kita bisa terapkan di sekolah yang tercinta ini di SD Panyawian. Nah, manfaat komunitas belajar pertama, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menginspirasi dan memotivasi rekan sejawat. Yang ketiga, membangun kolaborasi yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua. Yang keempat, menjadi agen perubahan dalam sekolah dan masyarakat. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada siswa. Nah, di sini ada lagi kata kolaborasi. Nah, untuk kedepannya, mudah-mudahan kelas 1 fase A kita berkumpul, fase A karena kalau di kelas fase A itu tidak ada pelajaran IPAS kalau nggak salah ya, mata pelajaran apa yang belum dipahami, terus lagi di kelas 6 misalkan kelas 4, 5, 6 untuk menghadapi OSN atau lomba-lomba lainnya, apalagi sekarang kita menghadapi kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah kita sudah menjajaki dari sekarang anak-anak yang akan ikut sertakan untuk perlombaan nanti, terutama untuk OSN, Olimpiade Sains Nasional. Persiapan pelaksanaan komunitas belajar dalam sekolah. 1. Kepala sekolah mengumpulkan para pendidik di sekolah untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi tentang pentingnya komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi yang tertumpu itu selalu peserta didik ya. Yang kedua, pendidik di dalam setiap komunitas belajar dalam sekolah menyepakati norma komunitas belajar, yaitu 1. Hadir tepat waktu. Yang kedua, membuka hati dan mendengarkan pendapat rekan pendidik. Yang ketiga, transparan, jujur terhadap masalah pengajaran. Yang 4, toleransi terhadap praktik belajar. Nah, hadir tepat waktu karena kita di sekolah jam kerja, jadi kalaupun waktu 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit juga bagi kita itu sangat bermanfaat sekali. Ketika kita ada komitmen untuk mengadakan komunitas belajar, kita harus melaksanakannya sesuai dengan yang kita setujui. Terus ini membuka hati dan mendengarkan pendapat rekan pendidik. Nah, di situ jadi ketika ada teman yang beda pendapat, kita terima, kita tampung, kita pecahkan bersama demi kemajuan peserta didik kita. Yang ketiga yaitu kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika kita 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, kita itu mau apa? Tujuan kita itu mau apa?
sekolah kita, pendidik kita, anak didik kita itu mau diapakan. Jadi harus ada tujuannya. Nah, kita bersama-sama untuk membangun komunitas belajar itu supaya berhasil dan berdampak positif kepada anak didik kita. Yang keempat, kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menyusun agenda dan jadwal kegiatan komunitas belajar setiap minggu. Jadi tidak usah dalam satu minggu itu misalkan kita meluangkan waktu setengah hari, ya, anak dipulangkan, cukup dengan 1 jam pelajaran atau misalkan 1 jam 60 menit gitu ya. Tapi kita komitmen dengan apa yang direncanakan oleh kita. Komunitas belajar dalam sekolah wajib memastikan terjadinya 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, tim bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran dan tanggung jawab bersama. Yang kedua, menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya. Yang ketiga, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. 4. Menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas, membangun kapasitas tim komunitas, memperluas pembelajaran dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang kelima, memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Nah, di sini yang ketiga, berkelanjutan. Jadi tidak hanya 1 kali atau 2 kali, tapi kita continue untuk mengadakan pertemuan atau membahas suatu masalah dalam komunitas belajar. Nah, berikut ini ragam aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan di komunitas belajar dalam sekolah. 1. Bersama-sama menyiapkan dan mereview RPP atau modul ajar yang telah disusun. Ketika kita membuat RPP disesuaikan dengan keadaan sekolah kita, ya. Jadi jangan sampai lingkungan kita bertani tapi di dalam modul ajarnya apa gitu ya, yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan kita. Yang kedua, mendiskusikan rubrik penilaian bersama sehingga memiliki persepsi yang sama dalam menginterpretasikan rubrik. Yang ketiga, berbagi masalah pembelajaran yang dihadapi peserta didik dan mendiskusikan alternatif pemecahan masalah bersama-sama. Yang keempat, bertukar menilai hasil belajar peserta didik. Yang kelima, saling mengobservasi pembelajaran di kelas masing-masing dan melakukan refleksi hasil observasi bersama-sama. Keenam, berbagi praktik baik yang telah dilakukan. Yang ketujuh, melakukan riset bersama terhadap masalah pembelajaran yang dihadapi. Kedelapan, selebrasi keberhasilan komunitas belajar. Nah, poin yang kelima ini ada refleksi. Nah, sebelum refleksi kita mengadakan penilaian dulu. Setelah penilaian, dianalisis. Setelah dianalisis, baru refleksi. Setelah refleksi kita mengadakan tindak lanjut, ya, apa yang harus, misalkan ini masuknya ke pengayaan atau misalkan ini harus remedial itu ya. Jadi ada tahapannya. Kita tidak bisa langsung ke refleksi tanpa ada penilaian. Nah, untuk penilaian itu tidak hanya berupa tertulis, bisa dengan pengamatan seperti hanya misalkan olahraga atau misalkan dalam pelajaran SBK atau pelajaran yang lainnya. Fokus pada pembelajaran. Yang pertama, pendidik dalam komunitas belajar dalam sekolah memiliki kewajiban untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mendampingi peserta didik agar dapat menguasai dan memperoleh hasil terbaik dari hal yang dipelajari. Yang kedua, pendidik dituntut untuk terus belajar sebagai upaya pencapaian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada pembelajaran berdiferensiasi, ya, karena kita misalkan anak didik kita itu berbagai lingkungannya, terus lagi kemampuannya juga berbeda. Nah, kita harus mengelompokkannya, ya, atau misalkan kalau dulu ada istilahnya teman sebaya lah, ya. Nah, pergunakan tutor sebaya itu, ya. Gunakan tutor sebaya itu untuk membantu kita di kelas, apalagi di kelas yang muridnya melebihi ya, jadi lebih dari aturan yang harus dalam satu kelas itu dalam satu rombel.
Kita alhamdulillah muridnya ada yang 50 tapi dipegang oleh satu orang. Kalau berdiferensiasi tanpa dibantu oleh tutor sebaya sepertinya akan merasa kerepotan. Jadi dipergunakan itu tutor sebaya. Membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Pertama, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan lebih optimal jika PTK dapat berkolaborasi dengan PTK lainnya. Mungkin oleh ibu bapak guru juga udah terasa ya, ketika kita ada permasalahan di kelas dipecahkan bersama-sama. Dari bapak guru ini pendapatnya ini, dari bapak guru ini pendapatnya itu, dari ibu guru ini. Nah, kita bahas bersama-sama yang akhirnya mendapatkan kesepakatan dan yang terbaik untuk peserta didik kita. Kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama. Nah, diagram persentase komunitas belajar untuk SDN Panyawian ini alhamdulillah sampai bulan November ini sudah 75%. Mudah-mudahan akhir semester ini kita mencapai 100% ya. Tanpa adanya kebersamaan, kemungkinan komunitas belajar ini tidak akan berjalan. Maka saya mengharapkan mari kita bersama-sama berkolaborasi, terus lagi komunitas belajarnya selalu berkelanjutan ya, berkelanjutan supaya ada dampaknya kepada peserta didik kita. Nah, semoga SD Panyawian ini kedepannya bisa lebih maju dan dapat berkolaborasi dengan satuan pendidikan lainnya, karena kita sekarang baru bisa melaksanakan di dalam sekolah ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Kemarin sudah ada rencana dengan salah satu sekolah karena ada kegiatan, kita sudah siap. Yang diajak kolaborasinya ada kegiatan yang lain. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lainnya. Jadi berkolaborasi dengan atau komunitas antar sekolah. Kesimpulannya, komunitas belajar adalah sebuah wadah yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan bersama. Dengan kelompok belajar, kita akan mendapatkan pengetahuan baru dan menemukan teman-teman baru dengan minat yang baru. Nah, terutama untuk satuan pendidikan, kolaborasi antar guru-guru ini sangat banyak dampaknya. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, terus lagi pengalaman bersama. Nah, dibahas dalam satu komunitas belajar. Nah, itu rupanya yang saya sampaikan. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya, Bapak Ibu Bapak Guru, sebelum nanti bisa ditambahkan tanggapan atau sanggahan oleh Kansep Suparman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ibu, apa manfaat kolaborasi antar guru dalam komunitas belajar ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari guru lain ada yang ibu bapak guru lain yang bisa menjawab, membantu ya, coba. Membantu menjawab. Kolaborasi antar guru dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Dengan bekerja sama, guru dapat saling berbagi ide, metode, dan sumber belajar, sehingga pembelajaran menjadi inovatif, menjadi efektif, pembelajaran lebih menarik untuk peserta didik, dan peserta didik juga lebih aktif karena tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang kita terapkan sehari-hari. Jadi kalau berkolaborasi peserta didik ada ada masukan baru gitu, ada pembelajaran baru. Seperti itu. Itu cukup? Bisa menambahkan yang lain atau cukup? Sedikit untuk tambahan, sebenarnya udah dari Bu Anu udah menjelaskan kita pentingnya kolaborasi antara misalkan guru kelas atau bidang studinya yang sudah mungkin kita laksanakan. Saya sebagai guru olahraga berkolaborasi dengan kemarin, sebelum itu dengan kelas sekarang yang kelas 6, kemudian sebelumnya kelas 5. Kalau kelas 6 sekarang masih ke proses pembelajarannya sport education model, jadi peserta didik benar-benar
diberikan perannya masing-masing supaya artinya nanti mereka lebih berkelanjutan di kehidupan yang sebenarnya. Kemudian untuk kelas 4 kemarin itu sempat kita berkolaborasi penanaman ke P5-nya. Jadi alhamdulillah kepermainan tradisional kita sudah melaksanakan mungkin antara kelas 5, kelas 4 dan kelas 6 sudah bisa adanya mengambil kolaborasi sharing bagaimana cara penerapan di model tersebut. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih atas jawabannya juga tambahan dari konsep. Apa ada lagi Ibu Bapak Guru yang mau bertanya? Assalamualaikum. Izin bertanya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa manfaat keterlibatan aktif guru di dalam komunitas belajar? Ada yang mau nambahkan lagi? Ada yang mau menjawab dari mana? Ibu Mencoba Ahmad, silakan. Ibu diulangi pertanyaannya. Apa manfaat keterlibatan aktif guru di dalam komunitas belajar ini? Mencoba menjawab ya Bu ya. Mungkin bisa untuk meningkatkan kemampuan pendidik sehingga kualitas dalam pengajaran maupun pembelajaran itu lebih meningkat dan juga bisa menjadikan motivasi ataupun inspirasi bagi teman sejawat. Ya, terima kasih Ibu Ahmad atas jawabannya. Jadi menambah kualitas ya untuk sekolah untuk satuan pendidikan. Ada lagi Ibu? Apa cukup? Mungkin dari konsep akan ini is breaking supaya kita tidak Boleh. Siap. ya, Siap, silakan. tidak ngantuk Pak Cep. Siap. Tadi ini saja ya. Siap. Di sini juga tidak. Di depan Pak Cep. Siap. Nah, biar kelihatan. Mohon izin. Siap, enggak? Kita speaking yang ringan-ringan saja dan kita kan masih usianya masih di bawah 17 tahun. Nah, kita yang pertama saja kita dua speaking, yang pertama kita ringan dengan tepukan saja. Yang mungkin udah rekan-rekan udah tahu lah bagaimana tepukannya. Kita yang pertama misalkan tepuk 1, ikut Ustaz tepuk depan, tepuk 2 kanan dan kiri, ya. Siap? Siap. Tepuk 3 otomatis kanan, kiri dan atas. Tepuk 4 2 kali. Tepuk 5 ya. Tidak sampai berdiri. Boleh, tulis sendiri. Sambil duduk aja dulu nanti yang kedua. Oh, siap. Siap? Siap? Ibu Bapak Guru semuanya? Siap. Siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Tuh, kita refleksi kenapa dalam tepukan karena semua saraf itu berada di tangan kita. Kita berusahakan kita biar istilahnya kalau inklusif dalam saraf dalam tangan kita itu bisa ya, artinya bisa ke semua tubuh kita. Kita yang kedua, mungkin rekan-rekan semua tahu Upin. Oh, Ipin tahu? Biasanya Ipin, Upin, Ibu dan Ayah. Kemudian ada cekdu juga. Kalau misalkan saya bilang Ipin, berarti kepalanya cukup ke bawah dan ke atas. Ipin. Kalau Upin, lirik kiri dan lirik kanan. Upin. Upin. Ulangi. Ipin. Ya. Dari Ipin dulu ya. Ya. Ipin. Ipin. Upin. Ipin. Ya. Ulangi. Ya. Ipin. Ipin. Upin. Nah, Ibu. Nah, kalau ibu cukup misalkan bukan ibu dulu. Kalau pan Ipin, Upin. Nah, kalau ibu kanan dan kiri. Siap? Nah, ya kiri. Perhatikan, diulang ya. Kalau Ipin, Upin, ulangi dah. Ulangi ya. Sekarang ayah dulu. Ayah kanan dan kiri. Kalau ibu dikedepankan. Nah, biar enak ya. Iya. Ulangi. Ipin, Upin, ayah
Ibu. Nah, siap. Sebelum berganti nama masih gerakan. Ya misalkan Ipin, terus gitu. Siap? Siap, berdirilah semuanya. Kita bentuk sebuah cerita. Siap. Pada suatu pagi yang cerah di sekolah SD, namanya sekolah SD Negeri Panjauyan, begitu cerah sekali, pagi-pagi awan cukup terpandang begitu halus. Murid-murid berlarian ke sana kemari, ada yang bermain bola voli, ada yang bermain sepak bola. Kemudian datanglah seorang anak dan membawa bola ke depan gurunya. Dan saat anak tersebut membawa bola, datanglah Ipin. Ipin bertanya kepada Upin. Upin terus berlari membawa bola tersebut ke sana kemari. Dan datanglah ayah. Ayah memanggil Ipin. Ipin pun berlari lagi membawa bola dengan sangat lincahnya. Dan datanglah ibu. Mungkin cukup sekitar sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kancep atas speakingnya dan ngerjain Anda jadi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.